Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang bahan semikonduktor. Perkenalkan, nama saya Maria Gilang Rosalinda, NIM 4142 11 20092. Perkenalkan, nama saya Feruzal Umam, NIM 4142112091. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syakur dengan NIM 41421120051. Pengertian bahan semikonduktor. Semikonduktor adalah bahan setengah konduktor dan setengah isolator. Bahan semikonduktor dapat menghantarkan listrik namun tidak sebaik konduktor, serta dapat menghambat listrik namun juga tidak sebaik isolator. Selanjutnya, fungsi bahan semikonduktor. Semikonduktor dapat berfungsi sebagai penghantar listrik atau konduktor dalam jumlah energi listrik tertentu, suhu, serta tata cara tertentu. Pada suhu rendah, bahan semikonduktor bersifat isolator, dan pada suhu kamar bersifat konduktor. Selanjutnya, jenis-jenis bahan semikonduktor. Yang pertama, semikonduktor intrinsik. Semikonduktor intrinsik adalah jenis semikonduktor murni, karena belum diberi campuran atau pengotoran. Artinya, bahan semikonduktor tersebut hanya terdiri dari satu unsur saja, misalnya silikon, germanium, dan selenium. Sehingga jumlah elektron bebas dan hole-nya sama, dan dapat terjadi perpindahan muatan. Yang kedua, semikonduktor ekstrinsik. Semikonduktor ekstrinsik adalah semikonduktor yang telah dilakukan penambahan ketidakmurnian pada semikonduktor murni, sehingga semikonduktor tersebut terdiri lebih dari satu unsur dan dapat mengubah karakteristik kelistrikannya. Semikonduktor ekstrinsik terbagi menjadi dua jenis, yaitu semikonduktor tipe P, yaitu pembawa muatan hole dan sifatnya positif, dan semikonduktor tipe N, yaitu pembawa muatan elektron dan sifatnya negatif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Fairuzal Umam. Selanjutnya yaitu contoh bahan semikonduktor. Contoh bahan semikonduktor yang pertama yaitu silikon. Silikon merupakan unsur kimia yang paling banyak kedua ditemukan di kerak bumi setelah oksigen. Silikon memiliki karakteristik khusus, yaitu tidak berbau, tidak berwarna, kedap air, tahan pada suhu tinggi, tidak rusak akibat bahan kimia dan proses oksidasi. Selain itu, silikon memiliki titik leleh pada suhu yang sangat tinggi, yaitu di atas 1000 derajat Celcius, sehingga sulit untuk dilakukan proses pemurnian menjadi bahan yang bersifat semikonduktor. Ini adalah contoh bahan semikonduktor, yaitu silikon. Contoh bahan semikonduktor yang kedua yaitu germanium. Germanium murni memiliki bentuk yang keras, berkilauan, dan berwarna putih keabu-abuan. Germanium sulit bereaksi dengan asam dan basa, kecuali asam nitrat. Keberadaannya di alam juga tergolong langka atau hanya tersedia dalam jumlah sedikit. Sebagai bahan semikonduktor, germanium dilakukan pencampuran dengan unsur-unsur lain dan digunakan sebagai transistor pada barang elektronik. Ini adalah contoh bahan semikonduktor yaitu germanium. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Ahmad Syakur. Selanjutnya adalah dioda. Dioda dibuat dengan mempertemukan bahan semikonduktor jenis P dan semikonduktor jenis N. Dioda dapat dilalui arus yang tidak terbatas dalam satu arah dan tidak dapat dilalui arus dari arah sebaliknya, karena hal ini akan merusak dioda. Bagian pada jenis P disebut sebagai anoda, sedangkan pada bagian jenis N disebut sebagai katoda. Tanpa memberikan tegangan masuk, elektron dari bahan semikonduktor jenis N akan mengalir atau menyeberang ke arah bahan jenis P dengan mengisi beberapa ruang kosong. Hal ini akan mengakibatkan pada area tersebut tidak ada pembawa muatan bebas. Area ini disebut sebagai area depresi. Selanjutnya adalah transistor. Transistor adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat
sebagai sirkus pemutus dan penyambung arus atau switching, stabilisasi tegangan, dan modulasi sinyal. Transistor juga dapat berfungsi mirip kran listrik. Transistor memiliki 3 terminal, yaitu basis atau B, emitor atau E, dan kolektor atau C. Tegangan yang di satu terminalnya, misalnya emitor, dapat dipakai untuk mengatur arus dan tegangan yang lebih besar daripada arus input atau masukan basis, yaitu pada keluaran tegangan atau arus output keluaran dari kolektor. Berikut adalah contoh bahan-bahan transistor yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari kita. Demikian presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.